seksual pada perempuan. Stephen Collinson mengulasnya secara khusus dari Washington, D.C. So Hillary Clinton and Donald Trump are gearing up for one last throw of the dice in Las Vegas. The third and final presidential debate is the last chance for either of the candidates to break the race open and change the direction of the presidential race just 20 days before the election on November the 8th. Donald Trump's coming into the debate looking for a comeback. Since losing the first two debates to Hillary Clinton, he's really been tanking in the polls. He's faced a string of sexual assault allegations and has even been going around saying that the election is rigged against him. Hillary Clinton just needs to get through this debate, but she can't be complacent because she knows that Donald Trump is hurting, he's wounded, and he's going to come back and hit her hard in this final debate. I think what we're going to be looking for is whether we see a repeat of the pyrotechnics that we saw in the first two debates. In those debates, Donald Trump came out very hard at Hillary Clinton, throwing some venomous jabs, and she hit back and gave as good as she got. I think it's going to be very interesting to see if Hillary Clinton just tries to get through this debate or see whether she tries to make the kind of philosophical and emotional connection with the American people that she's not yet really been able to do over the year and a half of this campaign, and indeed the 2 decades that she's been on the political stage as First Lady, as a Senator and Secretary of State. I think what we're going to look for from Donald Trump is to see whether he's going to try and turn the page from these sexual assault allegations, and we're going to see whether Hillary Clinton tries to bring them up to kind of further wound him among the women voters that will decide this election. After Las Vegas, both candidates are going to head back onto the campaign trail. They'll be campaigning through swing states for the final 3 weeks, and there's going to be no let-up before November the 8th. For CNN in Washington, I'm Stephen Collinson. Iya, dan pemilu presiden Amerika Serikat akan segera hadir dalam beberapa pekan. Menurut beberapa kalangan, Donald Trump itu sepertinya sudah menyiapkan alasan bila ternyata ia kalah, yaitu bahwa pemilu tersebut dicurangi. We're not going to back down. And remember this, it's a rigged election. Donald Trump claims there is a conspiracy to deny him the presidency, and it's widening. It's all a big, beautiful fraud. On top of his complaint that the Clinton campaign and the news media are ginning up accusations of sexual assault to damage his campaign. False stories, all made up. Lies, lies. And they take these lies and they put them on front pages. This is a rigged system, folks. Trump is predicting the election will be stolen from him at the voting booth, tweeting, "Of course there is large-scale voter fraud happening on and before Election Day. Why do Republican leaders deny what is going on? So naive." But GOP leaders like Ohio's top elections official, who happens to be a Republican, say Trump is wrong. It's irresponsible. He should focus on issues that matter to people. Even though he's voting for him. Well, I can reassure Donald Trump I am in charge of elections in Ohio, and they're not going to be rigged. Pressed by CNN's Jason Carroll, Trump campaign manager Kellyanne Conway didn't offer any evidence of voter fraud. We didn't say that. I said if there is, that certainly we would take action. But in the meantime, it's very frustrating every day to just see that we can't get complete coverage of the race. Trump's warnings of widespread election fraud come one day after his running mate said the GOP nominee would indeed accept the will of the people. Mike Pence says it's about the coverage of the campaign. We will absolutely accept the results of the election. The American people are tired of the obvious bias in the national media. That's where the sense of a rigged election goes here. That is until they see a story or a poll that they like. That even CNN's poll says that we're leading in Ohio by 4 percentage points. Trump says one way to stop the conspiracy against him is to conduct a drug test before Wednesday's debate, suggesting, without offering any evidence, that Hillary Clinton was using a performance-enhancing substance at their last face-off. We should take a drug test prior, because I don't know what's going on with her. But at the beginning of her last debate, she was all pumped up at the beginning. And at the end, it was like, oh, take me down. She could barely reach her car. Even the White House took issue with that one. Well, so you're telling me that the candidate who snorted his way through the first two debates is accusing the other candidate of taking drugs?
Ya, sementara itu Hillary Clinton berhenti berkampanye sebagai persiapan menghadapi debat ketiga. Nah, apakah dalam persiapan ini Hillary mampu mengatasi sejumlah serangan terkait penggunaan surat elektronik pribadinya? Berikut laporan dari Jeff Zeleny. Hillary Clinton arriving in Nevada tonight for her final face-to-face showdown with Donald Trump. Staying off the campaign trail and above the fray, President Obama weighing in from the Rose Garden, taking aim at Trump and his talk of a rigged election. I'd advise Mr. Trump to stop whining and go try to make his case to get votes. On the eve of the third presidential debate, aides to Clinton tell CNN she's bracing for the toughest tangle yet. They believe Trump is becoming increasingly desperate. An uncivil tone in St. Louis, starting without a handshake, could escalate in Las Vegas Wednesday night. Since their last meeting, Trump spiraling among Republicans. But new questions for Clinton, too, on hacked campaign emails revealing one calculation after another, and paid speeches to Goldman Sachs, showing a friendly approach to Wall Street, and whether the State Department pressed the FBI to return emails retroactively classified to their original unclassified setting. It was here in Las Vegas 1 year ago when Clinton breathed a sigh of relief on her emails. Enough of the emails. Let's talk about the real issues facing America. Yet 3 weeks before Election Day, it's hardly behind her. Advisors tell CNN that Clinton devoted considerable time in debate practice, once again, to put to rest the lingering controversy over email and serious questions about her honesty and trustworthiness. But those questions have been overshadowed by Trump's own talk. It's a rigged system, didn't it? But you have to say, we figured it out, right? We figured it out. The president stopping just shy of mocking Trump, seemingly trying to provoke him on the eve of the debate. Whenever things are going badly for you and you lose, you start blaming somebody else. Then you don't have what it takes to be in this job. To extinguish Trump's talk of a rigged election, Democrats are trying to run up the score, making new investments in red states like Arizona, Georgia, and Utah, and trying to capture control of the Senate by winning seats in Indiana and Missouri. All this as Democrats are still dealing with the fallout from campaign chairman John Podesta's stolen emails. Another batch published today on WikiLeaks reveals House Democratic leader Nancy Pelosi's reluctance to bat Clinton. Top aide Huma Abedin wrote campaign manager Robbie Mook. HRC asked for her endorsement, and she didn't say yes. HRC said she felt it was a non-answer. Mook replied, "That's frustrating, but I think she will get big kudos for asking." Pelosi's endorsement came nearly a year later, after Clinton's primary fight with Bernie Sanders. The hacked emails show Sanders is also the subject of scorn. Podesta displaying his contempt for Sanders after the Paris Climate Agreement, writing, "Can you believe that doofus Bernie attacked it?" Iya, program spesial debat calon Presiden Amerika Serikat akan berlangsung jam 8 pagi waktu Jakarta dan kali ini berlangsung di Universitas Nevada di Las Vegas. Kita lihat sekarang persiapan yang sedang berlangsung menuju debat Capres ketiga yang pasti akan sangat menarik karena ini merupakan yang terakhir sebelum nanti pada tanggal 8 November atau tanggal 9 November waktu di Indonesia, pemilu atau Pilpres Amerika Serikat akan berlangsung. Kita lihat ini di Universitas Nevada di Las Vegas. Para pengunjung sudah mulai berkumpul bersiap-siap. Kita akan kembali sesaat lagi. Transmedia menghadirkan CNN Indonesia, sebuah media pemberitaan kelas dunia berbahasa Indonesia yang kredibel. Stranger to attacks, but still people will be shocked at just how brazen. Melaporkan langsung dari seluruh pelosok Nusantara hingga penjuru dunia, menjadikan CNN Indonesia sebagai jendela bagi dunia untuk mengenal Indonesia dan sebagai mata Indonesia untuk melihat dunia. I expect that our friends will develop a workable plan for how to move forward. CNN Indonesia, eksklusif di Transvision. CNN Indonesia, news we can trust.
siang-siang makan dessert puding, malamnya makan sate kambing. Mau smooth landing, paling nyaman naik Citylink. Kunjungi www.citylink.co.id sekarang juga. Better fly Citylink. Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport. Jangan lewatkan berbagai kabar olahraga teraktual hanya di CNN Indonesia Sports. Mantan pembalap MotoGP Nicky Hayden dipastikan tampil di GP Aragon akhir pekan ini. Menyajikan ragam berita olahraga dari dalam dan luar negeri. Semua terangkum lengkap dalam CNN Indonesia Sports. Setiap hari jam 2 siang di CNN Indonesia. Seperti apa potret kinerja pemerintahan Jokowi JK selama 2 tahun menjabat? Sudahkah masyarakat merasakan dampak dari kebijakan yang mereka berikan? Suatu pemerintahan itu kan berkelanjutan. Apa yang dihasilkan sekarang juga merupakan kelanjutan daripada pemerintah sebelum-sebelumnya. Saksikan spesial program bersama Alvito Dionova Ginting dan Eva Yuniza. 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, Kamis 20 Oktober jam 7 malam live di CNN Indonesia. Anda masih menyaksikan program khusus debat calon Presiden Amerika Serikat antara Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Kita lihat saat ini persiapan dari Universitas Nevada, Las Vegas sebelum debat. Perlu diingat ini adalah debat yang ketiga kalinya dan juga yang terakhir kalinya sebelum akhirnya pemilihan presiden yang akan jatuh pada tanggal 8 bulan November. Dalam Pilpres Amerika Serikat kali ini ada sorotan fenomena yang disebut sebagai swing states. Ini dianggap sangat potensial dan penting untuk membantu kemenangan salah satu calon presiden. Putri Ayu Ningtyas akan mengulasnya khusus untuk Anda. Negara-negara bagian mana saja yang dianggap sebagai swing states dan juga pengaruhnya dalam pemilu di Amerika Serikat. Babak ketiga debat calon presiden Amerika Serikat adalah juga debat yang terakhir antara Hillary Clinton dan Donald Trump. Argumentasi para capres akan menjadi penentu raihan suara menjelang pemilu 8 November nanti. Saat ini ada 3 negara bagian yang disebut-sebut sebagai swing state atau wilayah potensi suara besar tapi masih belum menentukan pilihan suara mereka secara mutlak. Dan karakteristik swing states adalah keragaman rasial. Ketiga negara bagian itu adalah Florida, Ohio, dan Arizona. Tentu saja dalam setiap pemilihan umum karakteristik pemilih atau demografi akan menjadi penentu. Kami awali dengan Florida, the Sunshine State, memiliki hampir 10 juta pemilih pria atau 48,9% dan lebih dari 10,3 juta pemilih wanita atau lebih dari 50%. 2/3 dari pemilih potensial di Florida lahir di luar Florida, bahkan 19%-nya lahir di luar Amerika Serikat. Kemudian dari usia kita lihat sekarang, ada sekitar 60% penduduk yang berusia antara 18 hingga 65 tahun atau berwarna merah itu, dan ini adalah angka terbesar dari ketiga swing state yang kami bahas pada hari ini. Dan mengapa usia sangat penting? Karena pemilih muda lintas ras cenderung memilih Partai Demokrat. Sementara mereka yang lebih tua akan cenderung Republik. Dari tingkat edukasi sekarang kita lihat ada 86,5% berpendidikan sekolah menengah atas ataupun setingkatnya, sementara warga dengan pendidikan sarjana ataupun tingkatan lebih tinggi hanya sekitar 3,2 juta jiwa atau 16%-an saja. Nah, mereka lulusan SMA, diploma hingga sarjana ke atas cenderung memilih Demokrat, sementara sebaliknya akan memilih Partai Republik. Berikutnya kita ke Ohio atau the Buckeye State. Ada 49% pemilih pria yang berwarna merah dan sedikitnya 5,9 juta pemilih wanita atau 51%-nya. Dan ada kecenderungan bagi pemilih perempuan untuk ke Partai Demokrat, apalagi sekarang calon presidennya adalah perempuan, sementara yang berjenis kelamin pria terbagi rata antara Demokrat dan Republik. Kemudian dari usia kita lihat, potensi terbesar suara 61% lebih berusia antara 18 hingga 65 tahun dan besarnya adalah sekitar 7,1 juta jiwa. Kemudian 1,8 juta jiwa
penduduk lanjut usia di atas 65 tahun dan 2,6 juta penduduk dengan usia kurang dari 18 tahun atau sekitar 22% populasi yang berwarna biru di sana. Dan kita lihat dari pendidikan level sarjana ke atas 25,6% saja, sementara ijazah SMA dan setingkatnya mencapai 88% atau sekitar 10,3 juta jiwa. Nah, Ohio selalu menjadi negara bagian swing state yang utama karena karakteristik usia, ras, gender, pendidikan, ekonomi yang sangat beragam sehingga bisa merepresentasikan Amerika Serikat secara keseluruhan. Berikutnya adalah Arizona, the Grand Canyon State. Arizona dikenal sangat-sangat Republikan, tapi tahun ini wilayah ini menjadi swing state karena populasi Hispaniknya yang bertumbuh pesat dan mereka cenderung Demokrat. Jadi kita lihat sekarang ada 3,3 juta pemilih pria atau sekitar 49,7%. Pemilih wanita tercatat di angka 3,4 juta jiwa setara dengan 50,3%. Kemudian jumlah pemilih potensial 18 hingga 65 tahun. Kita lihat dari usianya sekarang. Mencapai 4 juta jiwa atau 59,8%. Penduduk berusia kurang dari 18 tahun sekitar 1,6 juta jiwa atau 23,8%. Dan penduduk berusia lebih dari 65 tahun sekitar 1,1 juta jiwa atau 16,4% yang berwarna hijau di sana. Dan warga berpendidikan sekolah menengah atas ataupun setingkat dengan presentasinya 5,8 juta jiwa atau 85% di sana. Dan warga dengan ijazah sarjana ataupun setingkat lebih tinggi mencapai 1,8 juta jiwa atau hanya 27%. Nah, Arizona ini terakhir kali memilih capres dari Partai Demokrat adalah tahun 1996. Mungkin Anda tahu untuk siapa, tepatnya untuk suami Hillary Clinton yaitu Bill Clinton. Dan selain soal gender, usia, latar belakang pendidikan yang baru saja kami bahas, ada juga latar belakang ras yang akan sangat memengaruhi pilihan. Kecenderungannya mereka yang pendatang, Hispanik, kulit hitam akan memilih Partai Demokrat, sementara yang kulit putih akan memilih capres dari Partai Republik. Kita tunggu 8 November nanti. Iya, terima kasih Putri. Dan debat Presiden Amerika Serikat ketiga yang digelar pada hari ini dipandu oleh moderator Chris Wallace. Sebagai seorang moderator harus berada di pihak yang netral dan ini menjadi sebuah keharusan. Nah, seberapa dekat sosok sang moderator debat kali ini dengan para calon Presiden Amerika Serikat? Kami berikan sedikit rangkumannya khusus untuk Anda. Chris Wallace merupakan salah satu anchor utama di Fox News Channel dengan acara politik mingguannya. Sebelum bergabung dengan Fox News Channel pada 2003, pria yang dijuluki sebagai Mr. Sunday itu bekerja di NBC selama 14 tahun. Ia juga sempat menjadi kepala koresponden untuk Gedung Putih. Semasa karirnya, ia meliput dan terlibat dalam hampir setiap kejadian politik penting Amerika Serikat, termasuk menjadi moderator debat calon presiden dari Partai Republik Maret lalu. Berkat kerja keras dan dedikasinya dalam dunia jurnalisme, pria kelahiran Chicago itu mendapat pujian dari berbagai media Amerika Serikat dan meraih 3 piala Emmy. Saat diumumkan menjadi moderator debat calon presiden Amerika Serikat yang ketiga, banyak pihak mengkritik karena ia dianggap dekat dengan mantan CEO Fox News, Roger Ailes. Pasalnya, Roger Ailes kini menjadi penasihat Donald Trump. Saat diundang ke program Fox News Sunday, pengusaha asal New York itu langsung memuji Chris Wallace dan program acaranya. Wallace pernah mempermalukan Donald Trump dalam acara debat Maret lalu terkait kesalahan penghitungan anggaran pengeluaran pemerintah federal. Lalu ia juga sempat melakukan wawancara eksklusif dengan Hillary Clinton. Dalam wawancara, ia menyinggung mantan Menteri Luar Negeri itu terkait skandal emailnya. He also said in that hearing that you were extremely careless and negligent. Well, Chris, I looked at the whole transcript of everything that was said, and what I believe is, number one, I made a mistake. Walau banyak pihak yang mengkritisi terpilihnya Chris Wallace sebagai moderator, ia berjanji akan bijak dan bersikap netral saat menjalankan tugasnya sebagai moderator untuk debat calon presiden Amerika Serikat. Dani Haji Rahmanto, CNN Indonesia. Ya, itulah sedikit profil dari moderator untuk debat kali ini, Chris Wallace dari Fox News. Sementara itu, Hillary Clinton sudah memasuki hall debat beserta suaminya Bill Clinton dan juga putrinya
Chelsea Clinton. Mereka sudah akan tampaknya bersiap-siap. Debat akan dimulai dalam sekitar 10 menit lagi. Dan kita juga akan tentu saja langsung menayangkannya khusus untuk Anda pemirsa CNN Indonesia. Agar tidak ketinggalan debat seru kali ini. Apa dan bagaimana akan berlangsung. Tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali dengan Debat Capres. Langsung dari University of Nevada. Dari Las Vegas. Setelah menghadirkan rangkuman berita teraktual dari dalam dan luar negeri untuk menemani sore Anda. Pembebasan ketiga warga negara Indonesia menyusul pembebasan warga Norwegia. Menyajikan beragam peristiwa terhangat dengan perspektif lebih mendalam. Apakah sudah ada pernyataan resmi terkait dengan insiden ini dari otoritas terkait? Ikuti setiap perkembangan informasi terkini di CNN Indonesia News Desk, Senin sampai Jumat jam 2:30 sore di CNN Indonesia. Selalu ada perkembangan dari setiap peristiwa. Kami menghubungkannya dengan Anda langsung dari tempat kejadian. Pesawat Saudi Airlines penerbangan 872 dengan rute Jeddah Mani. Menghadirkan sudut pandang terkini dari sumber terpercaya. Dengan skema itu nantinya ada kemungkinan Pilkada DKI akan berlangsung 2 putaran. Dapatkan laporan terupdate siang hari hanya di CNN Indonesia Live. Setiap hari jam 11 siang. 2 tahun sudah, Presiden Joko Widodo memimpin negeri. Berbagai pencapaian pun berhasil diraih. Namun, masih ada pula beberapa sektor yang terus dikejar perbaikannya. Lalu apa saja evaluasi dan target pemerintah ke depan? Tahun ketiga ini apa yang akan menjadi sorotan? Kita menyelesaikan infrastruktur. Simak perbincangannya bersama Alvito Dianova Ginting dalam spesial interview Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Sabtu 22 Oktober jam 9 malam. Ya, kita kembali dalam debat capres antara Hillary Clinton dan Donald Trump yang akan dimulai beberapa saat lagi. Sementara itu menurut Melania Trump, yaitu istrinya dari Donald Trump, itu suaminya itu sebenarnya dijebak dalam rekaman pada tahun 2005 di mana Donald Trump itu terdengar menyatakan beberapa komentar seksual yang agresif terhadap para perempuan. Kita lihat rangkumannya dari koresponden Andy Rose. In her first interview since the now infamous tape of her husband bragging about groping women on an open mic was made public, followed by multiple women accusing him of sexual misconduct, Melania Trump says the thing that surprises her about this is the language the GOP presidential candidate used in the tape. I said to my husband that, the language is inappropriate. It's not acceptable. And I was surprised because that is not the man that I know. Sitting down with CNN's Anderson Cooper Monday night, Melania defended her husband against what she says is clearly a planned attack by the Clinton campaign, a sentiment echoed by Donald Trump, who has been calling the election rigged. We're not going to back down. And remember this, it's a rigged election. It's many people from the opposite side that they want to damage the campaign. And why now? They planned that way because they don't want to talk, the opposition doesn't want to talk about WikiLeaks and the emails and Benghazi and all the rest of the stuff. They don't want to talk about it. So they said, let's do something so we will hurt his campaign. As for what Trump was heard on camera saying to Access Hollywood's Billy Bush in the 2005 tape, Melania blames the TV host. I wonder if they even knew that the mic was on, because they were kind of a boy talk, and he was lead on, like egg on from the host to say dirty and bad stuff. You feel the host, Billy Bush, was sort of egging him on? Yes, yes. I'm Andy Rose reporting. And that
you accepted the apology. Ya, dan untuk mengetahui suasana terakhir menjelang debat Capres yang akan dimulai beberapa saat lagi, saya sudah tersambung dengan koresponden dari Voice of America, Patsy Widakuswara dari Nevada, Las Vegas langsung ya. Selamat pagi waktu Jakarta, Patsy. Nah, kita dengar ada isu seks, ada email, dan kemudian ada isu bahwa ada kecurangan yang mungkin juga dibantu oleh media untuk memenangkan Clinton. Bagaimana kira-kira, Patsy? Desi, saat ini suasana cukup riuh rendah ya, beberapa menit menjelang debat. Jadi terus terang saya tadi kurang mendengar pertanyaan Anda, saya hanya sempat mendengar Anda mengucapkan ada isu seks. Dan memang benar itu adalah salah satu dari skandal yang saat ini terungkap menjelang debat antara Hillary Clinton dan Donald Trump. Ajang debat ketiga dan terakhir, kesempatan terakhir mereka untuk bisa merebut calon pemilih. Dan skandal ini ada di kedua kubu ya, bukan hanya kubu Donald Trump, melainkan juga kubu Hillary Clinton. Kubu Donald Trump tentunya dibayangi oleh tuduhan sejumlah perempuan Amerika Serikat, lebih dari 10 orang jumlahnya, yang menuduhnya berbuat tidak senonoh kepada mereka selama beberapa tahun belakangan. Sementara dari Hillary Clinton juga ada skandal ribuan emailnya dibocorkan oleh situs Wikileaks. Kubu Hillary Clinton menuduh ini ada peran peretas Rusia di belakangnya. Kalau misalnya memang benar tuduhan ini terbukti, saat ini sedang diselidiki oleh FBI. Ini adalah tuduhan yang cukup signifikan karena itu berarti Rusia berusaha untuk mempengaruhi proses pemilu di Amerika Serikat. Ada juga tuduhan terakhir yang dilontarkan oleh Donald Trump, yaitu terkait dengan tuduhan bahwa ada seorang operator di Partai Demokrat yang berusaha menanam provokator di ajang-ajang kampanye Donald Trump untuk memicu kerusuhan. Jadi memang ini bagian dari wacana yang lebih luas yang dilontarkan Donald Trump bahwa ada konspirasi melawan dia, media Amerika Serikat itu sangat bias terhadap dia. Dan ini saya rasakan sendiri pada saat meliput di kampanye Donald Trump, betapa tidak ramahnya mereka, betapa tidak sukanya mereka terhadap media. Di panggung debat sendiri sekarang sedang dilakukan sejumlah kata sambutan. Tadi kita melihat sudah tamu-tamu datang khususnya dari pihak keluarga Donald Trump, anak-anaknya semua hadir, menantu-menantunya juga hadir, demikian juga dengan ibu Hillary Clinton. Dan sebagai bagian dari spy war atau upaya untuk melakukan perang urat saraf, juga ada tamu khusus istimewa yang diundang oleh masing-masing kampanye untuk mengganggu lawannya. Seperti yang dilakukan oleh kubu Donald Trump, itu mengundang Malik Obama, orang yang merupakan satu ayah dengan Presiden Obama, untuk mengganggu Clinton. Desi. Iya, terima kasih. Kita langsung saja lihat bagaimana debat Capres ini berlangsung yang saat ini akan segera dimulai. The Commission is very grateful to have Chris Wallace, anchor of Fox News Sunday, as the moderator of this evening's debate. Iya, ini adalah debat ketiga di Universitas Nevada yang berlangsung di Las Vegas antara calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Hillary Clinton bersama lawannya dari Partai Republik Donald Trump. Ini merupakan debat terakhir sebelum pemilu atau pilpres nanti pada tanggal 8 November di Amerika Serikat. Nah, memang merupakan mungkin salah satu debat yang akan paling banyak ditonton di seluruh dunia. Debat pertama dan debat kedua memang ditonton jutaan pemirsa dari seluruh dunia karena tentu saja pemilihan Presiden Amerika Serikat merupakan event yang sangat penting, akan sangat mempengaruhi bagaimana jalannya kebijakan dunia nanti. Pada saat ini sedang dijelaskan tata cara dari jalannya debat itu sendiri yang akan dipandu oleh Chris Wallace. Dia adalah moderator dari Fox News. We're going to see, you're going to hear in the back there on the platforms all the networks beginning to do their coverage. 30 seconds before I'll give you notice that we're going to start. Chris Wallace ini merupakan ya dianggap agak dekat ya dengan Partai Republik karena Fox News itu memang pernah dikuasai oleh Roger Ailes.
Ya, tampaknya sudah akan bersiap-siap masuk ke atas panggung. Ini kita terlihat suami dari Hillary Clinton, Bill Clinton, duduk bersama Chelsea, putrinya, dan suami dari Chelsea Clinton. Kali ini di Universitas Nevada, dan kalau kita ingat pada debat kedua, bentuk dari diskusinya itu lebih ke town hall, kali ini lebih formal, yaitu di atas panggung, dan pertanyaan akan diajukan oleh moderator. Ada beberapa hal yang bisa menjadi sorotan kali ini. Sebenarnya substansi pada debat-debat yang pertama dan kedua ini kurang terlalu diperhatikan karena Donald Trump biasanya langsung lebih menyerang ke kepribadian Hillary Clinton yang dianggap tidak jujur. Dia adalah penipu, apalagi dengan memiliki begitu banyak skandal email. Sementara itu, di lain pihak Hillary Clinton juga menyerang kepada sosok Donald Trump yang dianggap tidak pantas sebagai Presiden Amerika Serikat karena temperamennya, karena kontroversinya yang betul-betul dianggap agak terlalu ya kasar perlakuannya misalnya terhadap perempuan dan juga pandangannya terhadap kaum imigran dan juga rencananya untuk misalnya melarang ya warga muslim masuk ke Amerika Serikat. Diharapkan kali ini isu-isu yang berkaitan dengan substansi misalnya terhadap imigrasi, terhadap ekonomi, terhadap lapangan kerja bisa diangkat, tapi perlu kita lihat bagaimana suasananya. Yang jelas Hillary Clinton telah melakukan banyak persiapan menjelang debat yang terakhir ini, sehingga akhir-akhir ini dia belum dan tidak terlalu kelihatan ya oleh media. Sementara itu Donald Trump mengatakan bahwa atau mungkin dia sudah memperkirakan bahwa dia tidak akan memenangi Pilpres kali ini karena beberapa polling menunjukkan bahwa dia akan kalah ya, marginnya itu semakin lama semakin besar antara dia dan Hillary Clinton, dan ini membuatnya mengatakan bahwa pemilu Pilpres kali ini penuh dengan kecurangan, it's a rigged system yang memang disengaja dan didukung oleh media untuk memenangi rivalnya yaitu Hillary Clinton. Jadi seolah-olah dia mengatakan kalau dia menang mungkin ya tidak akan tentu saja dia kritik ya proses dari pemilihan ini, tapi yang jelas kalau kalah dia akan mengatakan bahwa pemilihan Pilpres kali ini mencuri dari dia sebagai presiden. Iya, kita simak sekarang Debat Capres. Kita langsung bergabung. The commission has designed the format, 6 roughly 15-minute segments with 2-minute answers to the first question, then open discussion for the rest of each segment. Both campaigns have agreed to those rules. For the record, I decided the topics and the questions in each topic. None of those questions has been shared with the commission or the two candidates. The audience here in the hall has promised to remain silent. No cheers, boos, or other interruptions so we and you can focus on what the candidates have to say. No noise except right now as we welcome the Democratic nominee for president, Secretary Clinton, and the Republican nominee for president, Mr. Trump. Secretary Clinton, Mr. Trump, welcome. Let's get right to it. The first topic is the Supreme Court. You both talked briefly about the court in the last debate, but I want to drill down on this because the next president will almost certainly have at least one appointment and likely or possibly 2 or 3 appointments, which means that you will, in effect, determine the balance of the court for what could be the next quarter century.
First of all, where do you want to see the court take the country? And secondly, what's your view on how the Constitution should be interpreted? Do the founders' words mean what they say, or is it a living document to be applied flexibly according to changing circumstances? In this segment, Secretary Clinton, you go first. You have 2 minutes. Thank you very much, Chris, and thanks to UNLV for hosting us. You know, I think when we talk about the Supreme Court, it really raises the central issue in this election. Namely, what kind of country are we going to be? What kind of opportunities will we provide for our citizens? What kind of rights will Americans have? And I feel strongly that the Supreme Court needs to stand on the side of the American people, not on the side of the powerful corporations and the wealthy. For me, that means that we need a Supreme Court that will stand up on behalf of women's rights, on behalf of the rights of the LGBT community, that will stand up and say no to Citizens United, a decision that has undermined the election system in our country because of the way it permits dark, unaccountable money to come into our electoral system. I have major disagreements with my opponent about these issues and others that will be before the Supreme Court. But I feel that at this point in our country's history, it is important that we not reverse marriage equality, that we not reverse Roe v. Wade, that we stand up against Citizens United, we stand up for the rights of people in the workplace, that we stand up and basically say the Supreme Court should represent all of us. That's how I see the court, and the kind of people that I would be looking to nominate to the court would be in the great tradition of standing up to the powerful, standing up on behalf of our rights as Americans. And I look forward to having that opportunity. I would hope that the Senate would do its job and confirm the nominee that President Obama has sent to them. That's the way the Constitution fundamentally should operate. The president nominates, and then the Senate advises and consents or not, but they go forward with the process. Secretary Clinton, thank you. Mr. Trump, same question. Where do you want to see the court take the country, and how do you believe the Constitution should be interpreted? Well, first of all, it's great to be with you, and thank you, everybody. The Supreme Court, it's what it's all about. Our country is it's just so imperative that we have the right justices. Something happened recently where Justice Ginsburg made some very, very inappropriate statements toward me and toward a tremendous number of people, many, many millions of people that I represent, and she was forced